Assalamualaikum Pak Ustadz. Maaf, saya mau tanya, bagaimana jika ada seorang muslim yang hobinya terus saja mengeluh? Misal, jalanan macet dia ngeluh, kerjaan numpuk dia ngeluh, bahkan habis healing pun dia mengeluh. Bagaimana ya Pak Ustadz dalam pandangan Islam tentang orang yang hobinya suka mengeluh? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit butuh healing. Itu alasannya tuh butuh healing. Padahal mungkin dia adalah tipikal yang emang suka ngeluh gitu, Ustaz. Kalau dalam Islam penjelasan tentang umat yang suka mengeluh itu ada nggak, Ustaz? Iya. Jadi sahabat hikmah, orang yang mengeluh itu biasanya apa yang dia dapat tidak sesuai dengan ekspektasi, harapan, hope-nya dia tuh dia pengen dapat 10. Tiba-tiba yang Allah kasih cuma 7. Padahal usahanya dia tuh bahkan sampai 8. Tapi Allah kasih di bawah angka 8. Dia pasti mengeluh dong. Ya nggak sesuai harapan, itu mengeluh. Maka Rasulullah ngajarin untuk men-set up niat dulu. Sangat penting posisi niat di hidup kita itu, ada istilah the power of niat. Ya kan? Makanya ada satu hadis yang baginda Rasulullah pesankan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Pertama, hidup kita ini sesuai niatnya apa. Dan biasanya Allah akan mengganjarkan sesuai niat kita. Jadi yang mesti disetting itu niat kita dulu. Kita kerja, kalau mau cari uang, biasanya ketika uang itu tidak cukup, mengeluh. Tapi ketika kita kerja lillahi ta'ala dengan MOU udah disepakatin segala macam, ikhlas di awal lah, kesepakatan di awal. Ngejalaninnya pun ikhlas, akhirnya apa yang kita dapat, kita merasa itu yang terbaik dari Allah. Tapi ketika di set up dari awal, saya kerja lillahi ta'ala. Kalaupun Allah kasih karir yang bagus, Allah kasih bonus gaji yang bagus, itu sifatnya juga bonus. Hadiah dari Allah. Orang mengeluh itu orang yang tidak percaya bahwa di balik setiap musibah ada hadiah. Itu yang susah. Mengambil hadiah dari musibah tuh nggak setiap orang bisa. Betul. Berat. Orang menganggap musibah itu ya tragedi. Padahal bisa jadi justru dengan musibah itulah dia akan berubah menjadi lebih baik nantinya. Seandainya Allah tidak memberikan musibah yang itu, maka mustahil. Bisa jadi mungkin saya tidak di sini, tapi di kerjaan yang Allah nggak ridho. Barama juga mungkin bisa di tempat-tempat secara pekerjaan dan profesi juga tidak di dunia broadcast. Artinya yakinlah bahwa apa yang kita jalani sekarang itu sudah Allah tetapkan walaupun dengan rangkaian musibah-musibah yang sudah ada. Belajar dari musibah. Karena di balik musibah pasti ada hadiah. Orang mengeluh itu tidak bisa mengambil hadiah dari musibah. Karena dia anggap musibah hanya sebatas musibah. Padahal hanya dengan musibah lah Allah mendidik dan mengarahkan kita. Gitu. Itu kadang-kadang kita suka tidak lupa bersangka baik pada Allah gitu. Itu ya, dia. Ustaz, ya? Oh cakep. Saat ini masih tentang suka mengeluh gitu, Ustaz. Kalau gitu misalnya solusi nih di dalam Islam, panduannya supaya kita nggak jadi orang yang hobinya ngeluh apa, Ustaz? Berikan usaha yang terbaik dan pasrahkan hasilnya kepada Allah. Karena Allah yang paling tahu apa yang terbaik, walaupun itu tidak sesuai dengan harapan kita. Allah itu zat yang paling tahu karakter kita. Ya namanya pencipta kita kan Allah paling tahu. Allah sudah nyetel kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Sempurna Allah ciptakan. Panduannya apa? Al-Quran. Manual booknya apa? Hadis Rasulullah. Jadi nggak usah pusing, hidup jadi orang Islam itu udah paling indah. Nggak usah mengeluh. Karena pasti ketika Allah memberikan sesuatu itu, Allah sudah punya rencana yang terbaik. Kadang kita dapat musibah nih, ngeluh, nggak bersyukur. Bisa jadi apa yang Allah kasih sekarang itu, ke depannya apapun bentuk hadiah dari Allah akan selalu jelek. Kalau kita husnuzon, baik sangka sama Allah, apapun yang Allah kasih, itu akan menjadi baik. Tapi kalau udah buruk sangka sama Allah, Allah kasih berapapun nggak akan pernah cukup. Karena mindsetnya udah Allah itu nggak adil dengan saya. Jadi caranya satu, rubah niat, perbaiki ibadah, dan perbaiki sosial kita. Gitu. Itu kita bisa terbebas dari yang namanya hobi berkeluh kesah yang menyiksa diri sendiri. Itu nyiksa gitu ya, banget, ya? betul, nyiksa banget. Kenapa nyiksa?
nggak akan pernah merasa cukup. Karena syarat mutlak untuk menikmati hidup adalah merasa cukup. Merasa cukup, Masya Allah. Nah itu dia. Nah masih ngomongin healing, ini buat yang hobinya healingnya dengan jalan-jalan pasti udah tahu banget lah ngikutin update soal ini, Ustaz. Update atau isu tentang rencana dinaikannya harga tiket masuk menuju Candi Borobudur. Jadi 750.000. Wow. Apa yang hikmah yang kita bahas dari isu ini? Nah kita akan bahas usai jeda.